Hadis yang ke-47. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani, telah datang kepada saya, atin, seseorang yang datang, min indi rabbi, dari hadapan Allah Rabbku, fakhayyarani, lalu dia menyuruh memilih aku, baina antara ayyudkhila, bahwasanya Allah memasukkan nisfa ummati, separuh dari umatku, al-jannah, ke dalam jannah, wa baina syafaati, atau antara memberikan syafaat. Fakhtartu, maka saya memilih asy-syafa'ata, untuk memberikan syafaat. Wahia, dan syafaat itu untuk siapa? Liman mata, bagi orang yang mati, la yusyriku billahi, tidak menyekutukan terhadap Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudi, Ibnu Hibban, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu betul-betul ada nanti di akhirat. Syafaat itu artinya memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang diberi syafaat tadi diampuni oleh Allah, atau supaya dia masuk ke dalam jannah. Maka syafaat ini bermacam-macam. Ada syafaat untuk orang yang semestinya masuk dalam neraka, akhirnya tidak masuk dalam neraka. Ada syafaat untuk orang yang mestinya nerakanya itu di bawah, tapi kemudian dinaikkan, nerakanya diataskan oleh Allah. Dan kalau neraka di atas, maka itu lebih ringan siksanya. Ada yang syafaatnya misalnya surganya sebenarnya di bawah, tapi kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syafaat. Nah, syafaat itu dikhususkan bagi orang yang mati tidak menyekutukan kepada Allah. Menunjukkan bahwa orang kafir tidak berhak mendapatkan apa? Syafaat. Ini hukum khusus, hukum umum. Tapi ada hukum khusus di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat khusus kepada satu orang kafir, yaitu paman beliau namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini mati kafir, tapi nanti mendapatkan syafaat berdasarkan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Thalib, innahu fi dhahdahin minan nari walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya Abu Thalib itu pada lapisan paling atas di neraka. Kalau bukan karena saya, maksudnya syafaat saya, pasti dia berada dalam lapisan yang paling rendah. Maksud beliau adalah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya mendapatkan syafaat Nabi, bagaimana caranya? Salah satu caranya yang paling gampang adalah kalau kita mendengar azan, maka kita membaca doa selesai menirukan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, ini dijamin mendapatkan syafaat dari Nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kata-kata atin, orang yang datang, ini menurut mayoritas para ulama maksudnya adalah para malaikat. Dia ada seorang malaikat dikirim oleh Allah memberitahu kepada Nabi SAW, kamu disuruh milih oleh Allah, pilih mana? Pilih kasih syafaat atau pilih separuh umat Nabi dimasukkan dalam surga. Nabi pilih syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat ini menyebabkan bahwa yang masuk surga lebih banyak daripada kalau hanya diberikan separuh umat. Maka dari umat Nabi SAW ini yang masuk ke dalam surga lebih dari apa? Separuhnya, menurut zahir dari hadis ini. Dan ternyata kita temukan dalam hadis yang lain, memang umat Nabi SAW itu lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Maksudnya kalau Nabi SAW dihitung umatnya yang masuk dalam surga dengan dibandingkan umat-umat terdahulu yang masuk ke dalam surga, maka lebih banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan ahlul jannati ishrun wa mi'atu saf. Penghuni surga ada 120 baris. Thamanuna minha min hadhil ummah. 80-nya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'una min sa'iril umam. Adapun 40 barisnya dari umat-umat yang lain. Dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hanya 40 baris yang masuk surga. Sementara dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, ini yang masuk surga 80 shaf. Berarti umat Nabi Muhammad memenuhi surga berapa persennya ini? 30%-an lebih. Jadi 2/3-nya. Mudah-mudahan kita termasuk yang memenuhi surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Hadis 48. Atani telah datang kepada saya atin, seorang yang datang sama dengan tadi ya, malaikat. Min indi rabbi, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Faqala, lalu dia mengatakan, man shalla alaika, barang siapa yang memberikan selawat kepada engkau wahai Nabi, min ummatika, dari umatmu, salatan, 1 kali selawat, maka Allah memberikan fadilah 4. Pertama, kataballahu lahu biha 10 hasanatin. Allah mencatat untuknya dengan sebab salawat tadi 10 pahala. Yang kedua, wa maha anhu 10 sayyiatin, dan Allah menghapuskan darinya 10 dosa. Yang ketiga, wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah mengangkat baginya 10 derajat. Yang keempat, wa radda alaihi mithlaha, dan Allah mengembalikan atau membalas untuk orang tersebut semisal selawat yang dia baca. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis menunjukkan fadilahnya salawat. Jadi Allah balas 4 balasan langsung. Dikasih selawat yang serupa, kemudian pahala dikasih 10, dosa digugurkan 10, derajat ditinggikan 10. Karena itu selawat ini adalah wirid yang paling disukai oleh sebagian ulama. Sebagian mereka lebih menyukai la ilaha illallah berdasarkan hadis yang lain, yaitu Rasulullah mengatakan zikir paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Tapi dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa selawat fadilahnya besar. Karena itu kalau mau kita gabungkan, ya kita ucapkan semuanya. Tahlil juga kita sering ucapkan, demikian juga apa? Selawat. Tapi ringkasnya gini, masing-masing kita akan diberi oleh Allah kecenderungan kepada wirid tertentu. Karena itu kalau sudah cenderung pada wirid tertentu, silahkan dilazimi, tidak ada masalah. Seperti saya misalnya, sejak dulu lebih suka wiridnya itu selawat. Maka saya lebih sering wirid selawat daripada wirid-wirid yang lain, nggak ada masalah. Mungkin panjenengan cenderungnya sejak dulu lebih suka tahlil, silahkan lanjutkan, nggak ada masalah. Melazimi sesuatu yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan faedahnya yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa satu amalan bisa mendapatkan pahala atau kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak harus satu amalan itu balasannya hanya 1, tetapi fadilahnya bisa lebih dari 1 sebagaimana dalam hadis ini. Hadis 49, atani telah datang kepada saya al-lailata, malam tadi, atin, seorang yang datang, sama ya, malaikat. Dan ini dikatakan oleh para ulama untuk yang hadis ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Min indi rabbi, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu dia Jibril mengatakan, shalli, salatlah, fi hadzal wadi, pada lembah ini, al mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Wadi Aqiq. Ini satu lembah di Madinah. Wa qul, dan ucapkanlah, umrah fi hajjatin, di dalam haji. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Wadi Aqiq ini adalah satu lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnahkan kalau bisa sholli, melakukan sholat di tempat tersebut. Karena itu bagi yang punya kesempatan untuk pergi ke Madinah, kalau bisa pergi ke Wadi Aqiq, maka ini sangat bagus untuk sholat di situ. Sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadi Aqiq apakah jauh? Di sini saya catat bahwa antara Wadi Aqiq dengan Baqi' itu sekitar
dengan jantung kota Madinah ya, itu adalah sekitar 4 mil. 1 milnya 1,8 kilo. Kalau anggaplah dibulatkan 2 kilo, 2 kali 4 8. Sekitar 8 kilo atau 7 kilo. Nah, sehingga tidak begitu jauh, bisa kita naik taksi untuk menuju ke Wadi Aqiq, salat, kemudian balik lagi ke hotel di kota Madinah. Yang dimaksud umrah fi hajjah, umrah dalam haji, itu maksudnya menggabungkan antara umrah dengan haji. Berarti namanya haji apa? Haji qiran. Haji ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga ifrad. Tamattu itu umrah dulu, baru kemudian haji. Kalau qiran itu artinya gabung atau double. Nah, berarti digabungkan antara haji dan umrah. Kalau ifrad itu artinya sendiri, berarti haji saja. Habis selesai haji pulang ke rumah. Habis pulang balik lagi ke Mekah untuk umrah. Jadi satu safar untuk haji, satu safar lagi untuk umrah. Biayanya lebih besar, iya, tapi fadilahnya lebih besar menurut sebagian ulama. Nah, sebagian lagi mengatakan haji tamattu lebih utama, sebagian lagi mengatakan haji qiran lebih utama, karena di sini Nabi disuruh untuk melakukan haji qiran, yaitu umratun fi hajjatin. Jadi dari 3 haji ini mana lebih utama? Masing-masing ada pendapat. Ada yang mengatakan tamattu, ada yang mengatakan qiran, ada yang mengatakan ifrad. Untuk kita orang Indonesia, rata-rata mereka mengatakan haji tamattu yang paling utama. Kenapa? Yang paling diharapkan oleh Nabi SAW dan juga paling gampang. Hadis 50. Atani telah datang kepada saya al-lailata, malam tadi, Rabbi, Robku. Jadi Nabi didatangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Nah, kita lanjutkan. Fi ahsani suratin, dalam paling bagusnya rupa. Rupanya Allah waktu itu bagus. Faqala, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri, apakah kamu tahu, fima, dalam hal apa, yakhtasimu, bertengkar, maksudnya berselisih pendapat, al mala'ul a'la, para pembesar yang tertinggi, maksudnya para malaikat. Malak itu adalah orang-orang mulia atau pembesar. Qultu, saya mengatakan, la, saya tidak tahu. Fawadu'a, maka Allah meletakkan yadahu, telapak tangannya, baina katifayya, antara kedua tulang belikat saya, tulang punggung. Hatta, sehingga wajadtu bardaha, aku mendapati dinginnya telapak tangan tadi, baina thadiyayya, antara kedua susuku atau kedua dadaku. Jadi dipegang di belakang, dinginnya nembus sampai depan. Fa'alimtu, maka aku pun jadi mengetahui, ma fis samawat wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi rahasia-rahasia langit dan bumi langsung terbuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah bertanya lagi, ya Muhammad, hai Muhammad, hal tadri, apakah kamu tahu, fima yakhtasimul mala'ul a'la, dalam hal apa berbeda pendapat para malaikat? Qultu, saya mengatakan, na'am, saya tahu. Ya, saya tahu. Fil kafarat, pertama dalam hal kafarat, wad darajat, dan kedua dalam hal derajat. Wal kafaratu, adapun kafarat itu maksudnya penghapus dosa. Ada 3. Yang pertama adalah al-mukthu fil masajidi, tinggal di masjid ba'da salawat, setelah salat. Yang kedua, wal masyu, dan berjalan alal aqdami, di atas telapak kaki, maksudnya jalan kaki, ilal jamaat, kepada jamaah-jamaah, maksudnya salat jamaah. Yang ketiga, wa isbaghul wudu, dan menyempurnakan wudu fil makarih, pada waktu-waktu yang tidak disukai, misalnya ketika dingin. Qala, maka Allah mengatakan, shadaqta, kamu benar, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa man fa'ala dzalik, dan barang siapa yang melakukan itu, maksudnya 3 hal tadi, asya bi khairin, dia hidup dalam kebaikan, wa mata bi khairin, dan mati dalam kebaikan, wa kana min khati'atihi, dan adalah dia terhadap dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti di hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih total dari dosa-dosa. Sampai di sini dulu karena hadisnya panjang. Hadis ini menunjukkan bahwa 3 amal ini jaminan kita mendapatkan husnul
khatimah. Dari mana taunya? Dari sini. Wa mata bi khairin. Dia mati dalam kebaikan. Nah, karena itu husnul khatimah bisa kita usahakan. Gimana caranya? Lakukan 3 hal ini. Pertama, tinggal di masjid setelah sholat. Jadi setelah sholat jangan langsung pergi atau keluar. Zikir dulu. Selesai zikir doa. Kalau bisa ditambah baca Quran. Setelah baca Quran baru keluar. Ini bagus. Atau seperti yang kita lakukan sekarang ini, ba'da maghrib tidak pulang, tapi duduk sampai isya. Ini menunggu setelah maghrib sampai isya. Ini termasuk al-muqthu fil masajid ba'da sholawat. Yang kedua, berjalan kaki ke jamaah, salat jamaah. Nah, karena itu meskipun sholat di rumah itu sah, tapi kalau kita tidak mau sholat jamaah ke masjid, ini kita berarti melewatkan kesempatan untuk mendapatkan husnul khatimah. Padahal kita semuanya nggak ngerti, kita itu matinya nanti bagaimana, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, yang suka husnul khatimah silahkan jaga sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, menjaga wudhu, menyempurnakan wudhu meskipun ketika sedang tidak suka, sedang kedinginan, tapi karena batal, ya namanya batal wudhu lagi. Tidak boleh kita menyembunyikan batalnya kita, kemudian kita langsung sholat padahal masih batal. Ini tidak diterima dan bahkan mendapatkan dosa karena sholat tanpa memenuhi syarat yang semestinya. Kita lanjutkan. Wa qala, dan Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu telah salat, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan bisa mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamani wa tatuba alayya, dan Engkau mengampuni saya, merahmati saya, memberi taubat kepada saya. Wa idza aradta, dan apabila Engkau menghendaki bi ibadika, terhadap hamba-hambamu, fitnatan, suatu fitnah, faqbitni, maka cabutlah nyawaku, ilaika, kepada Engkau, ghaira maftunin, tanpa terkena fitnah. Sampai di sini dulu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan setelah sholat untuk membaca doa ini. Maka setelah maghrib tadi kita mestinya baca doa ini. Nanti setelah isya kita baca doa ini. Baik, ini kita masih setelah maghrib ya. Kita baca bersama. Monggo. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ini kapan bacanya? Idza shallaita, apabila kamu telah salat. Rata-rata para ulama menafsirkan hadis ini dan yang semisalnya yaitu adalah salat fardu, salat 5 waktu. Kemudian kata-kata idza shallaita, jika engkau telah salat, ini menunjukkan disyariatkannya berdoa setelah salat. Karena itu sungguh salah pendapat yang mengatakan tidak ada doa setelah salat. Doa itu hanya di dalam salat. Selesai sholat itu sudah tidak berjumpa dengan Allah, maka sudah tidak ada doa. Pendapat yang batil, salah. Karena banyak hadis menunjukkan disyariatkan berdoa setelah sholat, salah satunya hadis ini. Meskipun saya jujur, kata-kata idza shallaita ini bisa bermakna apabila kamu sedang sholat, bisa. Tetapi para ulama menafsirkan hadis ini, karena saya bukan ulama ya, para ulama menafsirkan hadis ini idza shallaita, yaitu idza faraghta, kalau kamu sudah selesai salat, sebagaimana saya temukan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Kita lanjutkan. Wad darajatu, adapun derajat-derajat adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam, wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan, was salatu bil laili, dan salat di waktu malam, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur. Maksudnya 3 amalan ini meninggikan derajat orang yang melakukannya. Pertama, menyebarkan salam. Maksudnya sering mengucapkan salam. Ketemu siapapun salam. Ini namanya menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga adalah salat pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Maksudnya salat apa? Salat tahajud.
Karena itu 3 amalan ini bagi orang yang ingin derajatnya nanti dalam surga tinggi, maka hendaklah menjaga 3 amal ini. Kalau tidak bisa 3-3-nya, maka salah satu dari 3 ini. Tapi paling bagusnya 3 ini semuanya dikumpulkan. Malam hari salat malam, ketika orang-orang sedang tidur. Namanya salat malam itu kebanyakan orang sedang tidur. Meskipun 3:30 itu tetap masuk dalam hal ini, karena as-salatu bil-lail 3:30 termasuk malam, wan nasu niyam 3:30 juga orang-orang masih banyak yang tidur. Kemudian yang dimaksud atani lailata rabbi, tadi malam saya didatangi Allah, ini maksudnya dalam mimpi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum bisa dilihat selama kita masih ada di dunia. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa meminta supaya bisa melihat Allah, maka qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku supaya aku bisa melihat padamu. Qala lan tarani, Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat saya, maksudnya di dunia. Kalau di akhirat bisa melihat berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dalam Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak yang pernah mimpi ketemu dengan Allah? Kalau ada saya minta ceritanya. Gimana ceritanya? Pas dinasehatin apa pas diselentik? Kalau kita nakal mungkin aja mimpi pas diselentik sebagai teguran. Nah, di sini Allah sedang memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita yang mimpi itu bukan wahyu. Pripun? Itu amit ta'am, memberikan makanan, diberikan kepada siapa? Pertanyaannya. Tidak ada penjelasan dari Nabi SAW, maka ini mencakup semua memberi makan. Baik itu memberi makan kepada teman, kepada orang sakit, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Tapi biasanya memberi makan itu dalam hadis-hadis yang lain diberikan kepada orang miskin. Tapi dalam hadis ini memang tidak ada penyebutan orang miskin, sehingga apapun memberi makan itu termasuk dalam bab ini. Termasuk ini, menyiapkan minuman, ini termasuk it'amut ta'am. Karena ta'am dalam bahasa Arab tidak harus makanan yang apa istilahnya? Sesuatu yang bisa dimakan. Minuman ini kan bukan makanan ya. Ini minuman, tetapi dalam bahasa Arab itu masuk dalam ta'am. Karena ta'am itu sesuatu yang punya ta'am, yang punya rasa. Nah, maka apapun makanan kita berikan kepada orang lain, maka itu termasuk it'amu at-ta'am. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi dalam banyak hadis disebutkan memberi makan kepada orang miskin, tapi di sini tidak dibatasi untuk itu. Hadis 51. Atani telah datang kepada saya Jibril, malaikat Jibril bil humma, dengan penyakit demam, wa ta'un, dan penyakit ta'un, yaitu wabah, penyakit yang mematikan. Fa amsaktul humma, maka saya pun memegang atau menahan demam itu fil Madinah, di Madinah. Wa arsaltu, dan saya pun lepas at-ta'un, ta'un itu ila Syam, ke negara Syam. Fa ta'un, maka ta'un itu syahadatun, menjadi mati syahid, li ummati, bagi umatku, wa rahmatul lahum, dan rahmat bagi mereka. Warijsun, dan menjadi kekotoran, maksudnya siksa, alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksud hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dengan 2 penyakit. Pilih yang mana? Pilih ta'un atau pilih demam? Maka Nabi pilih demam. Karena ta'un ini menyebabkan kematian. Maka demam ditaruh di Madinah. Sementara yang ta'un dilepas, akhirnya dikirim ke Syam. Nah, maka kalau di Syam itu sering terjadi ta'un, itu gara-gara memang ta'un dilepas oleh Nabi SAW pada waktu itu ke Syam. Pernah ada namanya ta'un amwas. Ta'un amwas ini terjadi di Syam, mematikan banyak orang. Dalam 1 hari itu bisa ribuan orang yang mati. Sehingga 1 pekan saja itu sudah sangat banyak sekali yang mati. Itu namanya ta'un. Kemudian humma ini, demam ini, karena dipegang oleh Nabi di Madinah, maka akhirnya banyak orang yang datang ke Madinah kemudian sakit demam. Abu Bakar As-Siddiq awal-awal datang di Madinah demam, Aisyah, Bilal, dan lain-lainnya semuanya demam.
Nah, karena para sahabat akhirnya banyak yang demam, akhirnya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demam ini pun akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari Madinah. Maka setelah itu wabah demam ini sudah tidak menimpa kota Madinah lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu ka'anna imra'atan sauda." Saya bermimpi seperti melihat wanita hitam tha'iratar ra'si, yang kepalanya itu modal-madul rambutnya. Dia keluar dari kota Madinah. Kemudian dia berhenti di Mahya'ah. Mahya'ah itu nama lain dari Juhfah. Fa awwaltu anna waba'al Madinah nuqila iyaha. Maka saya tafsirkan mimpi tadi bahwa wabaknya kota Madinah, yaitu demam tadi, sudah dipindah ke Juhfah. Nah, Juhfah ini sebagaimana kita tahu salah satu dari miqat-miqat orang yang melakukan haji. Tapi gara-gara Juhfah kemudian dihinggapi demam, akhirnya jadi kota mati. Orang-orang meninggalkan Juhfah. Maka sekarang ini orang yang haji tidak ada yang miqatnya Juhfah, nggak ada. Semuanya miqatnya di sebelahnya Juhfah, namanya kota Rabiq. Itu karena Juhfah sudah menjadi kota mati. Maka hadis ini bagian pertamanya, saya tahan demam di Madinah, ini sudah mansukh. Ini di awal Islam dulu. Baru kemudian setelah itu demamnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Madinah. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Hadis 52. Atani Jibril, datang kepada saya Jibril, fa akhbarani, maka dia mengabari saya, anna ummati, bahwasanya umatku, sataqtulu bani hada, akan membunuh anak saya ini, maksudnya cucu beliau, ya'nil Husain, yang beliau maksud adalah Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Wa atani, dan Jibril datang kepada saya, biturbatin, dengan satu tanah, min turbatihi, ini salah tulis ini, min turbatihi, dari tanahnya, hamra, yang berwarna merah. Hadis ini riwayat Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui bahwasanya cucunya yang bernama Husain akan dibunuh oleh umat beliau sendiri, yaitu umat Islam. Dan ternyata terbukti Husain terbunuh di mana? Di Karbala. Karbala itu dari dua kata asalnya. Karbun, balaun, menjadi Karbala. Karbun susah, balaun ujian. Nah, maka di Karbala inilah Husain kemudian dibunuh. Karena itu para ulama mengambil pelajaran juga dari kejadian ini, juga dari hadis-hadis yang lain, bahwa nama yang jelek itu bisa menyebabkan munculnya kejelekan pada nama tersebut. Karena itu nama untuk anak kita jangan dipilih yang jelek, karena akan mempengaruhi yang punya nama. Tempat juga begitu, dikasih nama yang jelek, maka tempat itu akan dapat pengaruh jeleknya dari nama tersebut. Dan ini terbukti dalam banyak kejadian, atau dalam hadis-hadis kita temukan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang paling saya ingat kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Diceritakan tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang bertanya kepada seseorang, namanya siapa, dari desa mana. Ternyata semua namanya itu menunjukkan api. Namamu siapa? Jamrah. Jamrah itu bara api. Anaknya siapa? Anaknya Syihab. Syihab itu obor. Kamu dari kelompok mana? Kabilah mana? Kabilah Huraqah. Huraqah itu artinya kebakaran. Rumahmu di mana? Ya, kampungnya apa? Harrotin nar. Harrotin nar itu artinya panasnya api. Kemudian di kampung yang mana? Di dusun yang mana? Bidzatil ladha, di dusun yang dzatul ladha, memiliki jilatan api. Maka Sayyidina Umar mengatakan, adrik ahlak, kamu segera pulang, faqad ihtaraku, maka mereka sudah kebakaran. Ternyata betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Nah, maka nama jangan diambil yang jelek. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada kota Malang, apakah juga banyak kemalangan di sana? Kalau memang banyak kemalangan, diganti namanya apa? Mujur atau untung. Kalau weru ini artinya apa, Ustaz? Napa? Oh, nama pohon. Alhamdulillah, insyaallah maknanya baik. Hadis 52. Atani Jibril, telah datang kepada saya malaikat Jibril.
Fa amarini, maka dia memerintahkan saya an amura ashabi, untuk menyuruh sahabat-sahabat saya, wa man ma'i, dan juga orang-orang yang bersama saya, ayyarfa'u, supaya mereka mengeraskan aswatahum, suara-suara mereka, bitalbiyah, dengan bacaan talbiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam 4 dan yang lain-lain. Yang dimaksud Imam 4 ini maksudnya adalah pemilik kitab sunan yang 4, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, 4 sunan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya orang yang haji atau umroh mengeraskan talbiyah. Talbiyah itu ucapan apa? Labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya itu. Dikeraskan supaya apa? Pertama, karena dia itu merupakan syiar Allah, sehingga kalau kita keraskan ini sama dengan mengagungkan syiar Allah. Kemudian yang kedua, karena haji kita akan lebih besar pahalanya kalau kita talbiyahnya keras-keras. Berdasarkan sabda Nabi, afdalul haji, haji yang paling utama, maksudnya paling besar pahalanya adalah al-ajju, talbiyah yang keras, wathajju, dan menyembelih binatang hadiyu. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka siapa yang haji supaya pahalanya besar, hendaklah dia apa? Keraskan suara talbiyah. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Ibu-ibu tidak boleh mengeraskan talbiyah. Talbiyahnya biasa saja, untuk perempuan. Karena perempuan itu memang dilarang untuk mengeraskan suara, karena akan bisa mengganggu orang yang mendengarnya, yaitu dari kalangan jenis kelamin yang lain. Hadis 54. Atani Jibril, telah datang kepada saya malaikat Jibril, fabasyarani, maka dia memberi kabar gembira kepada saya, annal Hasan wal Husain, bahwasanya Hasan dan Husain, sayyida, adalah dua tokoh syababi, pemuda-pemuda ahlil jannah, dari penghuni jannah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Hasan dan Husain adalah orang yang paling mulia nanti di dalam surga, tapi dari kalangan pemuda. Adapun dari kalangan orang-orang yang tua, maka yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini maksudnya adalah ketika di dunianya, ya, disebut sebagai syabab, sebagai pemuda. Adapun nanti di akhiratnya, maka semua itu usianya sama. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hasan dan Husain usianya sama. Akan tapi disebut pemuda di sini, demikian juga Sayyidina Umar dan Abu Bakar disebut orang tua. Itu maksudnya ketika beliau menyampaikan hadis ini, Hasan Husain adalah pemuda, sementara Umar dan Abu Bakar adalah orang tua. Hadis 55. Atani Jibril, Jibril datang kepada saya, fabasyarani, maka dia memberi kabar gembira kepada saya, annahu man mata, bahwasanya siapapun yang mati min ummatika, dari umatmu, la yusyriku billahi syai'an, tidak mensyirikkan kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Fakultu, maka saya berkata, wa in zana, meskipun dia zina, wa in saraqa, meskipun dia mencuri. Faqala, maka Jibril mengatakan, wa in zana, meskipun dia telah berzina, wa in saraqa, meskipun dia telah mencuri. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa selain syirik masih bisa masuk ke dalam surga. Orang yang melakukannya itu masih bisa masuk dalam surga. Yang penting dosanya sudah dibereskan oleh Allah, dibakar di neraka, selesai dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau syirik tidak bisa keluar dari neraka sama sekali. Meskipun itu adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang suka membela dakwah Nabi, tapi karena matinya mati syirik, maka tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dua kali Allah sebutkan. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 48, kemudian lagi pada surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya disekutukan terhadap Allah. Maksudnya kalau mati dalam kondisi masih syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa saja yang di bawah syirik, liman yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki. Karena itu para ulama mengatakan membunuh pun itu masih bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang membunuh? Misalnya Qabil yang membunuh Habil, dosanya besar, ya besar.
Tapi apakah dia mati syirik? Kita tidak temukan dalil bahwa dia mati syirik. Maka Qabil masih bisa masuk ke dalam surga. Tapi setelah nyemplung dalam neraka lama dulu kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa paling besar setelah syirik itu adalah membunuh. Adapun yang disebutkan di sini zina, mencuri, ini semuanya di bawah membunuh. Termasuk kemarin yang membunuh 6 laskar itu. Nah, maka itu adalah dosa terbesar setelah syirik. Kalau pelakunya sampai mati tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nyemplung dalam neraka lama dulu. Enggak tahu berapa tahun di neraka, naudzubillah min syarri dzalik, baru kemudian kalau Allah memberikan ampunan, dia bisa dikeluarkan dan masuk ke dalam surga.